Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Rabu 23 Juli 2025. Berita pertama, debat panas antara Komisi 11 DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal anggaran pendidikan. Selanjutnya, Komisi 6 DPR kaget mengetahui Danantara memiliki utang 10 miliar US dollar ke bank asing. Komisi 11 DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajaran Kementerian Keuangan di Gedung DPR Jakarta pada Selasa kemarin. Dalam rapat terjadi debat panas antara Sri Mulyani dan anggota Komisi 11 fraksi PDIP, Dolvi Otnil, saat membahas anggaran pendidikan 20%. Dolvi mengingatkan Sri Mulyani dalam beberapa tahun belanja anggaran pendidikan tidak sesuai dengan amanat 20%. Sri Mulyani menanggapi bahwa penyerapan belanja pendidikan tetap dilakukan secara hati-hati. Di sisi lain Pak Dolvi minta kualitas belanjanya harus bagus, tata kelola bagus dan segala macam efisien. Di sisi lain jadi memang ini akan kami terus komunikasikan dengan KL dan yang lain. Hanya untuk supaya kita semuanya dalam halaman yang sama sih Pak Dolvi, supaya debat yang sehat mengenai ini saya juga sangat setuju. Tapi tetap at the end of the day kami di Kemenku sebagai bendahara negara itu pendidikan dan fungsi yang lain kami kelola bersama gitu Pak Dolvi. Tanpa mengorbankan loh Pak ya. Tadi Bapak kan seolah-olah oh jangan yang dikorbankan pendidikan, justru kita mau menyelamatkan anggaran pendidikan jangan sampai digunakan untuk kemudian tidak menimbulkan apa yang disebut dampak antar generasi. Demikian Bapak, terima kasih. Ketua, mohon satu kali lagi Pak Ketua. Last word ya. Karena Bu Menteri seolah-olah kalau seperti ini, kenapa terjadi seperti yang Ibu Menteri katakan? Karena tidak ada isinya programnya. Sejak awal tidak direncanakan. Kalau sejak awal direncanakan, Bu, yang 80 triliun yang tidak digunakan itu sejak awal direncanakan, tidak mungkin tidak digunakan dan terburu-buru menggunakannya di akhir ini. Karena tidak ditaruh di belanja. Maka seperti itu kejadiannya. Sekarang kalau yang Ibu khawatirkan belanja turun naik. Dulu kita pernah mengalami transfer daerah menggunakan rumus. Kita bisa batasi. Kita bisa batasi apabila pendapatan negara karena satu dan lain hal naik, transfernya tetap. Kalau itu asal ada niat bisa kita batasi. Tapi memang ini seolah-olah anggaran pendidikan itu menjadi penyebab utama defisit yang utama. Padahal seluruh kontribusi defisit bukan hanya dari sektor pendidikan. Jadi kalau ini tidak pernah diperbaiki, Bu Menteri, tidak akan pernah tercapai 20% anggaran pendidikan dari belanja negara. Demikian. Terima kasih Pak Dolvi dan terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan. Anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PDIP Mufti Anam mempertanyakan langkah Danantara berutang sebesar 10 miliar US dollar ke bank asing. Padahal menurutnya Danantara diciptakan untuk mengoptimalkan investasi duit bukan untuk berhutang. Di depan Menteri BUMN Erick Thohir dan CEO Danantara Rosan Ruslani, Mufti mempertanyakan tujuan utang tersebut. Ia mengingatkan agar tidak menggunakan aset bangsa. Namun, izin Pak Adri. Yang kedua, soal utang 10 miliar US dollar Danantara. Soal utang 10 miliar US dollar yang akan diajukan Danantara kepada bank asing dalam bentuk multi currency, Pak. Nah, jujur kami sedikit kaget soal hal ini begitu, karena setahu kami Danantara diciptakan untuk bagaimana mengoptimalkan investasi, duit yang kita punya untuk investasi. Tapi ternyata juga menjadi bagian dari kepanjangan tangan pemerintah untuk melakukan hutang begitu. Maka kami ingin tanyakan soal hal itu, betul nggak utang 10 miliar US dollar? Untuk apa? Dan sekarang dividen yang sudah diberikan negara yang 90 triliun, bahkan kalau kita menyatir pernyataan Pak Rosan di media 150 triliun, bahkan kemarin ketika kami tanya ketika FGD ternyata hanya 140 triliun, itu duitnya kemana? Apa tidak cukup untuk melakukan akselerasi dan investasi begitu? Nah, kami hanya mengingatkan jangan sampai pinjaman 10 miliar dolar itu tidak menggunakan jaminan-jaminan yang terkait aset bangsa. Karena mohon izin kami saja melakukan pinjaman 10 juta Pak, itu harus gadaikan PBKB Pak. Nah, kami ingin tanyakan apa jaminan yang diberikan Danantara untuk meminjam 10 miliar US dollar yang ini menjadi salah satu pinjaman terbesar di Asia Tenggara. Kami ingin tanyakan soal itu. Jangan sampai ada, saya mengingatkan bahwa ada pasal
dalam Undang-Undang nomor 3 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pak, yang menyatakan bahwa aset-aset strategis bangsa harus dimanfaatkan sepenuhnya sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk digadaikan begitu Pak. Nah.